Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk Tuhan mendengar dan memberikan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk Sekolah Sahabat kita, Tuhan mendengar dan memberikan. Ia menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan Tuhan itu mendengar dan memberikan? Dengar apa dan berikan apa sebenarnya? Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan, Mazmur 34 ayat 17 mengatakan, versi Borneo, orang yang benar berseru merayu, dan Tuhan mendengar, lalu menyelamatkan mereka daripada segala kesusahan mereka. Pendahuluan Sekolah Sahabat. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh dan pasif. Dia mengenali kita, mengambil berat tentang kita, membela dan membebaskan kita. Tuhan mendengar kita dan bertindak bagi pihak kita. Ini adalah pengalaman orang atau bangsa Israel dan pengalaman para pemazmur yang berseru kepada Tuhan pada masa kesukaran. Kita tidak bersendirian dalam kesukaran kita. Kita mempunyai Tuhan yang datang membela kita. Kita harus ingat bahwa respon yang tepat terhadap kedekatan Tuhan terdiri daripada kehidupan iman kepadanya dan kepatuhan kepada perintah-perintahnya. Tidak ada yang kurang daripada iman dan ketaatan ini akan diterima olehnya, seperti yang sering diungkapkan oleh bangsa atau di dalam sejarah bangsa Israel. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang ada di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu tubuhku tidak tersembunyi daripada engkau. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan bahwa Tuhan itu tidak tersembunyi dari manusia? Mazmur 139 ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara, Daud sadar bahwa seluruh hidupnya telus atau transparan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengenalnya sebelum dia dilahirkan, karena Tuhanlah yang menumbuhkan dia dalam rahim ibunya. Anda boleh bertemu Tuhan di mana saja Anda pergi, karena Tuhan ada di setiap tempat. Jika kamu naik ke tempat yang tinggi atau langit, Dia ada. Jika kamu turun ke tempat yang paling dalam sekalipun, Sheol, Dia ada, Dia mendapati kamu. Jika kamu menghadap ke timur, sayap fajar, Dia memberi petunjuk kepadamu. Jika kamu menuju ke barat, hujung laut, tangannya membelah kamu. Saudara, kita boleh membacanya di dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 10. Tidak ada tempat yang begitu gelap yang dapat menyembunyikan Anda daripada hadirat Tuhan. Tetapi Daud tidak berusaha untuk melarikan diri. Dia mahu dan ingin diperiksa oleh Tuhan. Coba untuk menjalani kehidupan yang benar yang berkenan kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia tahu bahwa jika dia gagal, Tuhan akan meluruskan jalannya. Sebagai Dia atau Tuhan yang mengetahui semua tentang kita, Tuhan boleh membantu dan memulihkan kita. Kesadaran terhadap kebesarannya mendorong ledakan pujian dan kepercayaan baru kepada pemazmur. Dia mengalu-alukan pemeriksaan ilahi sebagai cara yang dapat menghilangkan dari hidupnya apa-apa yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Dan di skrin saudara adalah soalan atau pertanyaan yang kita boleh bincang dalam tajuk yang pertama ini. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu jaminan pemeliharaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudara ialah bagaimana buku Mazmur menyatakan pemeliharaan atau penjagaan Tuhan kepada manusia. Mazmur 121 ayat 7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tidak kira betapa terdesaknya keadaan Anda, Tuhan mendengar saudara. Apabila kita berseru, Dia bertindak bagi pihak kita.
Ada harapan bagi setiap orang yang mencari perkenan Tuhan. Pertama, saudara, kalau kita baca di dalam buku Mazmur ini. Pertama, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Gambaran mengenai kaki sering berupa gambaran bagi perjalanan hidup seseorang. Perkataan Ibrani untuk goyah menggambarkan keamanan yang Tuhan berikan kepada dunia dan kepada Sion. Yang kedua, gambaran Tuhan sebagai penjaga Israel yang tidak mengantuk dan tidak tidur menonjolkan kewaspadaan dan kesediaan Tuhan yang berterusan untuk bertindak bagi pihak anak-anaknya. Ketiga, Tuhan adalah naunganmu, Mazmur 121, mengingatkan kita pada tiang awan pada zaman keluaran. Begitu juga Tuhan menyediakan perlindungan fisikal dan rohani kepada umatnya. Keempat, Tuhan ada di sebelah kanan mereka. Tangan kanan biasanya menunjukkan tangan seseorang yang lebih kuat, yaitu tangan yang bertindak. Di sini ia menyampaikan tentang kedekatan dan perkenan Tuhan. Kelima, perlindungan Tuhan terhadap umatnya dengan jelas dipastikan dalam Mazmur 121 ayat 6 hingga 8. Tuhan akan memelihara anak-anaknya daripada segala kejahatan. Baik matahari maupun bulan tidak akan menyerang mereka. Tuhan akan memelihara keluar dan masuk mereka. Tokoh-tokoh puitis ini menggariskan penjagaan Tuhan yang menyeluruh dan tiada henti. Saudara, apa maksud utamanya? Pemazmur percaya pada pemeliharaan Tuhan yang pengasih. Sudah tentulah kita harus melakukan perkara yang sama. Kemana hendak pergi untuk mendapatkan bantuan dalam kesukaran, kepergunungan, kepada kuasa ekonomi, kepada kuasa politik, kepada keluarga dan rekan-rekan kita? Menjadi pertanyaan kita, saudara. Walaupun mereka boleh membantu, semuanya boleh mengecewakan kita. Hanya ada satu yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah mengecewakan kita. Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Di sini, saudara, adalah pertanyaan atau soalan yang kita boleh bincang di dalam tajuk atau bahagian yang kedua. Kita masuk di bahagian yang ketiga atau tajuk yang ketiga, yaitu Tuhan adalah perlindungan dalam kesusahan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dalam kesusahan? Mazmur 17 ayat 7 hingga 8 mengatakan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, luar biasa. Pemazmur menghadapi berbagai macam kesusahan dan di dalamnya berpaling kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dalam setiap kesengsaraan. Percaya adalah pilihan yang disengajakan untuk mengakui kekuasaan Tuhan atas kehidupan seseorang dalam semua keadaan. Jika kepercayaan tidak berfungsi semasa di dalam kesusahan, maka ia tidak akan berfungsi di mana-mana. Yakin dalam kehidupan yang konsisten dengan apa yang Tuhan harapkan daripadanya. Daud meminta dia untuk menjadi pembelanya. Pemazmur menggunakan metafora burung untuk memberitahu kita tentang bagaimana Tuhan membela kita. Ia akan menutupi engkau dengan bulunya, dan di bawah sayapnya engkau akan selamat. Dia juga menggunakan bahasa ketenteraan untuk memberitahu kita tentang pertahanan aktifnya. Itu akan menjadi perisai dan benteng pertahananmu. Mazmur 91. Nah, metafora lain termasuk tempat perlindungan, bayangan, istana, tangan kanan di dalam ayat yang kita baca itu. Kesemua mereka bercakap dengan kita tentang perlindungan dan keselamatan. Tidak syak lagi, kita mempunyai Tuhan yang membela kita dalam segala kesusahan. Marilah kita berpaling kepadanya. Marilah kita berlindung di bawah naungannya. Di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dalam topik yang ketiga ini. Saudara, tajuk yang keempat, pembela dan pembebas. Yang menjadi pertanyaan,
Bagaimana buku Mazmur menyatakan bahwa Tuhan itu pembela dan pembebas kita? Mazmur 114 ayat 3 hingga 4 mengatakan, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Saudara, contoh terbesar pembebas yang kita temui dan yang diingat dalam beberapa Mazmur ialah pemergian Israel dari Mesir atau keluarnya bangsa Israel ini dari tanah Mesir dan menuju atau masuk ke tanah Kanaan. Mazmur 114 menyatakan dengan cara yang ringkas dan puitis cara Tuhan melancarkan kesukaran bagi umatnya untuk mencapai tanah perjanjian. Kita lihat di skrin saudara. Laut Merah melihat Tuhan dan melarikan diri. Sungai Yordan berpatah balik, gunung-gunung dan bukit-bukit melonjak. Luar biasa saudara. Penyataan buku Mazmur ini tentang kebesaran kekuasaan Tuhan. Saudara, sebagai pencipta, Tuhan menggunakan kuasanya ke atas alam untuk membebaskan umatnya. Tidakkah Dia atau Tuhan akan melakukan perkara yang sama untuk kita hari ini? Paulus memberitahu kita bahwa perkara-perkara ini berlaku untuk memberi contoh. Dalam 1 Korintus 10, seperti mereka, kita juga telah dibebaskan secara ajaib dari dosa dan perjalanan kita ke Kanaan surgawi, penuh dengan bahaya, yaitu gunung dan bukit. Tetapi di hadapan Tuhan, bumi bergetar. Saudara, maknanya apa? Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan atau soalan yang kita boleh bincang yang berkaitan dalam tajuk yang keempat ini. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu bantuan dari tempat suci. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan bahwa Tuhan mendengar walaupun jauh dari sorga atau bait suci? Mazmur 20 ayat 1 hingga 3 mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Saudara, walaupun tempat kudus, Ka'bah berada di Gunung Sion, Yerusalem, orang Israel jelas bahwa Tuhan tidak secara fisikal tinggal di sana. Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi, dalam kemah suci yang benar yang didirikan Tuhan dan bukan manusia. Tetapi dari situ Dia mendengar dan menyelamatkan. Atas sebab ini kita boleh mendekati Dia dengan yakin dengan kepastian bahwa seruan kita akan didengar. Apakah yang dapat Dia lakukan dari tempat kudus ini? Saudara, Dia akan memberikan keselamatan pada kita. Dia akan menjauhkan kita daripada yang jahat. Dia akan menyediakan keperluan kita. Dia membela orang yang tidak berdaya. Dia akan memberikan kita kekuatan. Luar biasa saudara. Di dalam bait suci atau dari kerajaan sorga, Tuhan boleh melakukan itu untuk Anda dan saya. Apabila orang mempertahankan hubungan yang benar dengan Tuhan melalui pertobatan dan penerimaan rahmat dan pengampunannya, maka jaminan keselamatan itu menjadi bahagian manusia. Pelayanan Yesus di Ka'bah suci atau tempat suci atau sanctuary menggambarkan keselamatan yang terdapat di dalam Yesus. Tempat suci atau sanctuary adalah tempat pertolongan, keamanan, dan keselamatan. Tempat perlindungan menyediakan tempat berteduh kepada mereka yang bermasalah. Perlindungan di tempat suci itu melebihi keselamatan yang disediakan oleh mana-mana tempat lain di dunia, karena di dalam tempat suci Tuhan bersemayam secara pribadi. Kehadiran Tuhan bukan sekadar bait suci itu sebagai sebuah bangunan yang kukuh, memberikan keselamatan, begitu juga sebagai gunung di mana Tuhan bersemayam. Gunung Sion mengatasi gunung-gunung lain, walaupun dengan sendirinya ia adalah sebuah bukit yang sederhana. Saudara, di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam tajuk yang kelima ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, jagalah keinginanmu
kegembiraanmu, kesedihanmu, kekhawatiranmu, dan ketakutanmu di hadapan Tuhan. Anda tidak boleh membebankan Dia. Kamu tidak boleh meletihkan Dia. Dia yang menghitung rambut kepalamu tidak peduli dengan keinginan anak-anaknya. Tuhan itu sangat penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Hati cintanya tersentuh oleh kesedihan kita dan juga dengan lafaz kita tentangnya. Bawa kepadanya segala yang membingungkan pikiran. Tidak ada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia memegang dunia. Dia memerintah atas semua urusan alam semesta. Tidak ada yang dalam apa cara sekalipun menyangkut kedamaian kita terlalu kecil untuk Dia perhatikan. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak dapat menimpa anak-anaknya yang paling kecil. Tidak ada kegelisahan yang mengganggu jiwa. Tidak ada kegembiraan, tidak ada doa yang tulus yang keluar dari bibir yang tidak diperhatikan oleh Bapa Surgawi kita, atau yang tidak diminatinya dengan segera. Saudara, luar biasa bagaimana Tuhan itu benar-benar memperhatikan setiap kita. Jadi saudara, dari pelajaran surah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, buku Mazmur menyatakan, Tuhan itu mengetahui segalanya tentang manusia. Tuhan peduli kepada manusia. Tuhan membela umatnya. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan menurut kehendak Tuhan. Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka yang susah, sengsara, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir saudara, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami pengertian, menolong kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.